kemudian bisa transfer ke Amerika. Poinnya adalah transfer data. Ya, Nah, ini gimana untuk memastikan bahwa ini tidak menyalahi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? oke. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, transfer data antar negara, antar negara itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan di mana kedua negara itu, misalnya Indonesia dengan Amerika itu memiliki lembaga atau badan perlindungan data pribadi. Oke, mari kita lihat di Indonesia sampai sekarang belum selesai dibentuknya ya lembaga perlindungan data pribadi itu, dan itu berdiri sendiri nanti ya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi sampai sekarang itu belum selesai terbentuk ya, sudah 2 tahun lebih. Nah, andaikan sudah terbentuk pun, maka transfer itu kepada negara, katakanlah dengan Amerika, harus ada kesetaraan antara lembaga itu dengan lembaga di Amerika. Nah, konon di Amerika itu tidak bersifat nasional. Itu perlu diperdalam. Ya, andaikan tidak terjadi kesetaraan, maka ya transfer itu secara perorangan harus dengan izin pemilik data atau subjek data. Itu kira-kira. Oke, kan karena sekarang belum ada badan setingkat itu, Iya. setingkat itu, berarti artinya ini menyalahi undang-undang. Saya kira begini, undang-undangnya di situ belum diselesaikan. Oke. Ya, harusnya ada perpres mengatur tentang lembaga itu. Ya, sehingga menurut hemat saya, saran saya, sebaiknya lembaga kita ini selesaikan dulu, kemudian bisa transfer ke Amerika dengan juga sebuah analisa bahwa lembaga setingkat dan lembaga sejenis juga harus ada di Amerika. Kalau itu sudah sesuai dengan undang-undang dan kemudian aturan internasional, tidak apa-apa, baik-baik saja. Bang, kalau itu belum selesai, kemudian ini masih tetap berjalan, itu dampaknya apa sih Bang dari Komisi 1 sendiri ternyata itu Bang Temi? Ya, saya kira kan data pribadi sudah dilindungi, ya, karena di situ menyangkut data-data, misalnya yang paling masalah itu kan data kesehatan, ya kan? Kalau sekitar 280 juta warga negara, oh di Indonesia itu penyakitnya ini dan sebagainya, itu juga kan secara finansial bisa menjadi marketing untuk obat-obat tertentu dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya, termasuk masalah-masalah keamanan, masalah pertahanan, masalah lain dan sebagainya. Itu ya, ini masalah data pribadi. Untuk itu sudah jelas dan tepat bahwa data pribadi itu dilindungi dengan undang-undang, dan tentu ketika negara mentransfer antar negara itu ada aturannya. Oke. Tapi kalau hal-hal semacam ini sebenarnya harus koordinasi dulu atau tanya dulu lah gitu ke DPR sih sebenarnya teknisnya gimana sih Bang? Begini, saya kira di pemerintah juga waktu kita membentuk undang-undang kan ada dari pemerintah, ya sebaiknya ya diskusikan di intern kabinet ya, untuk supaya tidak kemudian serta-merta secara gegabah membuat penandatanganan seperti itu sementara kita belum siap. Oke. Cukup. Anyone?
Pak penegasan kan berarti kan belum ada lembaga yang standing dengan ada di Indonesia, aturannya juga belum ada. Ini di Indonesia belum ada lembaga perlindungan data pribadi, oke? Oke. Konon di sana sudah ada. Pertanyaannya, apakah yang di sana itu setingkat dengan lembaga kita? Begitu, karena sistem pemerintahannya di sana kan sistem federal. Ya, kalau di sana setingkat dengan provinsi di kita, ya berarti kita lebih tinggi. Itu tidak bisa. Berarti menyalahi undang-undang praktek ini, transfer data ini. Ya terserah. Kalau soal menyalahi undang-undang saya sudah menjelaskan secara gamblang ya. Itu apakah menyalahi undang-undang dan tidak. Karena masalahnya kalau saya mengatakan menyalahi undang-undang, lembaganya saja kita belum punya. Gitu ya. Undang-undangnya juga belum selesai. Sudah selesai tapi lembaganya belum terbentuk gitu ya. Ya, dipahami ya. Oke. Lagi Yang lain? lain waktu ini. more important. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.